Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bunda Rizda Elsia selaku Kaprodi BK UIN Raden Intan Lampung. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen, kemudian rekan-rekan mahasiswa, juga audiens webinar yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia sekali pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dapat bertatap muka walaupun secara virtual melalui Google Meet ini. Yang kedua, kebahagiaan saya adalah karena saya diminta untuk sharing ya, berbagi ilmu. Sebetulnya bukan karena saya yang paling tahu, tapi mungkin karena saya pernah mendalami tentang topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan dari Prodi BK UIN Raden Intan Lampung. Mudah-mudahan ke depannya kerjasama kita bisa terus terjalin. Dan Ibu Bapak audiens yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai cyberbullying. Paparan saya ini judulnya adalah prevensi cyberbullying di masa pandemi. Ini sebetulnya sama saja dan masih tetap mengakomodasi topik yang diminta oleh panitia, yaitu tentang mencegah bullying pada penggunaan sosial media selama masa pandemi COVID-19. Saya mengawali tayangan saya dengan sebuah kutipan ini dari Jay Manican. Beliau mengungkapkan bahwa what you post on online speaks volume about who you really are. So, post with intention, repost with caution. Jadi kurang lebih artinya apa yang kita posting ya, apa yang kita unggah secara online, secara daring ke media sosial itu berbicara lebih banyak ya, berbicara lebih besar, berbicara lebih menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita diminta untuk memposting sesuatu itu betul-betul dengan tujuan yang baik, dengan penuh kesungguhan. Dan kalau kita mau merepost, ya, mengunggah ulang, itu harus sangat berhati-hati. Kurang lebih itu maknanya ya. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, ruhnya adalah di situ, di kutipan itu, bahwa apapun yang kita posting secara online, itu jejaknya akan selalu ada. Kalau kata netizen kan katanya jejak digital itu kejam gitu ya. Jadi selalu bisa ditelusuri dan apapun yang kita tuliskan itulah yang menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya ya. Oke, kemudian agenda kita pada pagi sampai siang hari nanti insya Allah itu akan ada 4 poin sebetulnya. Yang pertama ada bagian pengantar terlebih dahulu, kemudian ada kita akan bicara seputar fakta ya, fakta seputar bullying atau cyberbullying. Kemudian kita coba ulik apa itu definisinya, kemudian karakteristiknya, dan apa saja jenis cyberbullying yang banyak terjadi. Dan di bagian terakhir, baru kita akan berbicara tentang bagaimana upaya preventif dari cyberbullying tersebut. Ya, masuk ke bagian pengantar. Di sini sebetulnya ingin mengantarkan ke arah pemahaman kita bersama bahwa COVID-19 itu sudah menyebabkan banyak sekali perubahan dalam gaya atau pola hidup kita. Ya mungkin selama 3 atau 4 bulan ini kita menjalani sendiri, kita menjadi saksi bagaimana hampir seluruh sendi-sendi kehidupan itu berubah karena COVID-19 ini. Di antaranya ada 5 hal yang berubah dalam kehidupan kita akibat COVID-19. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Kita jadi ada jarak ya secara fisikal gitu ya maupun secara sosial. Jadi ada distance, ada jarak di antara kita. Kita tidak lagi bisa bertemu bertatap muka langsung. Kemudian
harus selalu menjaga jarak aman, lalu juga memakai masker dan seterusnya. Itu kehidupan sosial kita berubah drastis akibat COVID-19. Kemudian yang kedua, apalagi yang berubah adalah karir, pekerjaan, dan belajar. Kita mungkin sama-sama merasakan istilah WFH atau SFH itu menjadi sangat populer seiring dengan adanya COVID-19 ini. Karena kita mau tidak mau, suka tidak suka ya, terpaksa ataupun sukarela, itu lalu harus menjalani bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah. Kemudian apalagi yang berubah adalah rencana liburan. Nah ini teman-teman, mungkin ibu bapak yang sebelumnya rajin traveling ya, termasuk saya ingin kembali lagi ke Lampung gitu kemarin untuk mengikuti konferensi ABKIN misalnya menjadi dibatalkan, tidak jadi ya. Itu untuk kegiatan akademik. Tapi yang liburan pun yang sifatnya fun gitu ya, for pleasure, itu juga menjadi di cancel. Bioskop tidak ada, penerbangan juga sangat terbatas. Jadi hampir semua rencana liburan seseorang atau sekelompok orang itu juga menjadi terganggu akibat COVID-19. Kemudian yang keempat, kehidupan beragama. Nah ini adanya pembatasan untuk sholat berjamaah misalnya ya, kemudian memperingati hari-hari besar agama seperti halnya Idul Fitri atau Ramadan. Kita kemarin tentu ini Ramadan yang berbeda ya, Idul Fitri yang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita tidak bisa mudik atau hanya berlebaran di rumah, bahkan sholat Idul Fitri pun banyak yang di rumah ya. Kemudian yang berubah selanjutnya, perubahan gaya hidup kita akibat COVID-19 adalah kebiasaan berbelanja. Kalau biasanya kita cenderung membeli langsung ke pasar atau ke supermarket atau ke mall mungkin ya, sekarang itu menjadi tidak bisa lagi kita lakukan, sehingga berjamurlah, sebelumnya memang sudah ada ya online shopping ya, online shopping. Jadi hampir semuanya melalui online, termasuk mohon maaf menyebut merek misalnya GoFood. Jadi sekarang dengan diam di rumah pun makanan atau belanjaan apapun yang kita inginkan dibeli itu datang menghampiri kita sendiri. Nah, perubahan gaya hidup akibat COVID-19 ini yang ternyata mayoritas membuat kita menjadi sangat ketergantungan dengan yang namanya teknologi, termasuk dengan perangkat media sosial ya. Nah, ini menjadi dasar kepada tayangan saya yang selanjutnya, di mana di situ berbicara tentang cyberbullying dan pandemi COVID-19. Jadi penelitian yang secara khusus berbicara tentang berapa tingkat atau prevalensi cyberbullying memang belum ada selama COVID-19 ini. Kebanyakan penelitian itu bicaranya adalah tentang dampak ekonomi, misalnya seperti itu. Tapi ada yang secara global, ini dikemukakan oleh UNICEF ya, bahwa peningkatan hal-hal yang bersifat kekerasan dan pelecehan itu terjadi atau meningkat 2-4 kali lipat secara global ya, artinya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, antara bulan Maret dan April. Kita tahu bulan Maret dan April itu kalau di Indonesia itu menjadi awal-awal kemunculan COVID-19 ya. Kalau di Cina dan negara-negara sebelumnya kan itu dari akhir Desember. Artinya pada puncak terjadinya pandemi, ternyata orang itu selain sangat meningkat ketergantungannya terhadap teknologi, juga memungkinkan terjadinya tadi peningkatan kekerasan dan pelecehan secara online. Jadi sampai 4 kali lipat penggunaannya. Jadi kita pahami mengapa ini dapat terjadi atau meningkat, karena mayoritas tadi kita, anak-anak kita, remaja itu banyak berada di rumah, sehingga aktivitas mereka, termasuk kita juga, kebanyakan terjadi selalu secara online melalui internet. Nah, penggunaan internet yang meningkat inilah yang pada akhirnya juga mendorong terjadinya cyberbullying. Kemudian
apa yang membuat cyberbullying itu terjadi ya atau meningkat selama masa pandemi? Saya mengidentifikasi setidaknya ada 3 faktor utama yang membuat cyberbullying itu meningkat selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah peningkatan stres. Saya berbicara banyak dari atau menyoroti anak-anak atau remaja ya, dan kebetulan pengalaman juga karena anak saya sendiri remaja. Peningkatan stres. Anak itu selama di rumah cenderung berada dalam pengawasan orang tuanya. Sehingga ketika dia memegang handphone atau dia menggunakan internet, itu orang tua akan tahu dan relatif membatasi. Tidak 24 jam mereka dapat menggunakan internet atau media sosial. Pembatasan itu ternyata dirasakan oleh anak sebagai sumber stres atau stresor ya. Kemudian juga apa yang membuat anak merasa stres? Adalah penumpukan tugas. Jadi kebijakan study from home (SFH) itu membuat anak merasa lebih banyak dibebani dengan tugas, tapi tidak ada keterikatan secara langsung dengan gurunya. Nah, itu membuat mereka juga stres karena merasa bebannya menjadi lebih meningkat. Nah, peningkatan stres itu ternyata pada gilirannya bisa membuat anak ya atau mendorong anak atau remaja melampiaskan emosi-emosi negatifnya kepada teman-temannya secara online. Nanti kita bicara faktor mengapa seseorang bisa terdorong melakukan cyberbullying. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengawasan digital. Kita harus akui bahwa orang tua termasuk saya adalah imigran ya, imigran di dunia digital seperti sekarang. Sementara anak-anak kita remaja saat ini mereka adalah native. Mereka adalah orang asli yang betul-betul ketika lahir sudah pandai menggunakan bagaimana media. Sehingga banyak orang tua yang lalu menjadi gaptek ya, gagap teknologi, ketinggalan informasi tentang bagaimana menggunakan internet, perangkat elektronik, media sosial, ketinggalan jauh dibandingkan dengan anak-anaknya. Nah, ketidaktahuan orang tua tentang penggunaan media elektronik, kemudian juga keterbatasan waktu bagi orang tua yang sama-sama harus WFH, ya, work from home, membagi waktu antara mengawasi anak belajar dengan orang tua juga tetap harus bekerja, ditambah lagi mengerjakan tugas-tugas rumah tangga yang lain, ya, yang sifatnya domestik, itu sangat menguras waktu. Nah, akibatnya orang tua cenderung ya kurang melakukan pengawasan secara digital. Nah, tidak punya cukup waktu ya untuk mengawasi aktivitas anak-anaknya saat menggunakan media sosial. Ini menjadi peluang anak bisa melakukan cyberbullying. Kemudian yang ketiga, faktornya adalah kebosanan. Jangankan anak ya, kita sendiri orang dewasa merasakan betul 3 bulan kurang lebih di rumah dengan akses yang sangat terbatas untuk bisa beraktivitas di luar, itu sangat membosankan. Tidak ada seorang pun yang tampaknya enjoy ya atau memilih tinggal di rumah dibandingkan dengan beraktivitas seperti biasa yang dilakukan sehari-hari. Nah, kebosanan yang dirasakan oleh anak, rutinitas yang cenderung terbatas ya, kemudian aktivitas fisik juga kurang, itu membuat anak tadi kembali menjadi lebih intens berselancar di dunia maya dan pada gilirannya juga menjadi sangat rentan ya terlibat dalam cyberbullying. Itulah kira-kira 3 faktor yang mendorong peningkatan cyberbullying di era pandemi COVID-19. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, di situ saya memberikan contoh-contoh kasus cyberbullying. Yang pertama ada kasus Audrey ya. Audrey ini setahun yang lalu kalau tidak salah, tahun 2019 ini sangat menyita perhatian. Jadi ada seorang remaja namanya Audrey yang dibully beramai-ramai sampai ke bullying fisik oleh temannya atau kakak kelasnya kalau tidak salah. Dan itu awalnya dari ejekan-ejekan di media sosial. Itu kasus Audrey. Kemudian
Ada lagi yang sekarang juga sedang booming dan masih jadi bahan pembicaraan adalah tentang KK, ya, KK Rahmawati, Putri Cantika. Itu sejak awal kemunculannya direspon positif oleh sebagian besar netizen, tapi kemudian kesini menjadi bahan bulian, ya, jadi bahan bully dari banyak sekali orang sampai ketika KK meluncurkan sebuah lagu di YouTube dan kemudian trending, tapi tetap bulian itu tidak berhenti, ya. Dan dia kayak itu curhat, katanya bahwa pernah dia itu ingin bunuh diri akibat terlalu sering dibully sejak kecil, terutama yang menyangkut fisiknya, ya. Nah, kemudian siapa lagi yang pernah jadi korban cyberbullying? Maudy Ayunda. Kita tahu Maudy Ayunda itu adalah seorang artis yang sangat multi talent, cantik, pintar, cerdas, sampai kuliahnya pun di luar negeri dan ditawari banyak sekali, ya, oleh perguruan tinggi yang bergengsi. Tapi ternyata dia tidak luput dari bulian, ya, dari bully orang lain, termasuk jadi korban cyberbullying. Jadi Maudy Ayunda itu curhat, bukan ke saya, ya. Ini saya dapat di media, katanya badan aku dibilang kayak triplex. Nah, itu, ya. Jadi kurang pintar apa, kurang cantik apa, ternyata tetap saja ada yang membuli dia dengan mengatakan badan kamu seperti triplex. Dan itu terjadi di media sosial. Artinya itu termasuk kategori cyberbullying. Nah, di slide yang berikutnya, masih di tayangan yang sama, itu juga beberapa contoh dari kasus-kasus cyberbullying, ya. Mungkin teman-teman juga bisa membaca atau pernah mengamati kasus cyberbullying yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, selanjutnya saya ingin beralih ke fakta seputar cyberbullying, dan ini adalah topik kita yang kedua. Jadi tadi itu masih pengantar semuanya, ya. Fakta seputar cyberbullying ini saya rangkum dari berbagai sumber, dan ini fakta yang ada di seluruh dunia, ya. Nanti khusus untuk Indonesia itu ada cyberbullying di Indonesia. Fakta yang pertama itu berbicara bahwa sekitar 37% remaja berusia antara 12 sampai 17 tahun, artinya usia remaja, ya, itu mengalami cyberbullying. 30% itu terjadi lebih dari satu kali. Nah, fakta ini kan tentu bukan hanya sekedar angka, tapi harus kita cermati betul, ya. Walaupun kurang dari 50%, tapi ini tetap perlu diwaspadai. Kemudian fakta yang kedua, ini penelitian di Amerika Serikat menunjukkan 95% remaja di Amerika Serikat itu mereka terhubung secara online. Dan saya kira di Indonesia pun, apalagi Indonesia ini termasuk salah satu negara yang konsumen elektronik terbesar, ya, di dunia, mengingat jumlah penduduknya juga. Itu pasti akses terhadap internetnya juga sangat tinggi. Jadi kembali lagi 95% remaja di Amerika Serikat itu online, sebagian besar mengakses internet dari perangkat seluler mereka, sama saya kira di Indonesia pun begitu, dan menjadikannya sebagai media yang paling umum untuk cyberbullying. Jadi seketika anak memegang handphone, seketika dia terhubung secara online, maka pada saat itu juga sebetulnya resiko untuk terlibat dalam cyberbullying menjadi sangat mungkin, ya, menjadi besar. Kemudian fakta yang ketiga, ini berdasarkan pengakuan dari siswanya sendiri, sekitar 23% siswa itu melaporkan bahwa mereka pernah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sifatnya jahat atau kejam, ya, kepada orang lain secara online. Ini pengakuan anaknya, ya, yang disurvei. Dan 27% melaporkan bahwa mereka juga pernah mengalami hal yang sama dari orang lain. Artinya, kalau kita cermati, 27% itu pernah menjadi korban, dan kemudian 23% itu lalu menjadi pelaku juga, ya. Inilah nanti yang dinamakan sebagai
siklus ya, siklus dari cyberbullying. Jadi ada vicious circle, ada lingkaran setan dalam bullying dan cyberbullying itu, di mana pada umumnya biasanya pelaku itu juga adalah korban ya. Oke, kemudian fakta yang keempat, anak perempuan itu lebih cenderung menjadi korban sekaligus pelaku cyberbullying daripada anak laki-laki. Nah, ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Di sini ada unsur gender ya, ada unsur jenis kelamin. Selanjutnya dikatakan 15% anak perempuan yang remaja ya, itu telah menjadi target setidaknya 4 jenis perilaku online. Nanti akan kita lihat perilaku online-nya apa saja yang termasuk cyberbullying, dibandingkan dengan 6% laki-laki. Artinya anak perempuan itu lebih rentan menjadi pelaku dan korban bullying dibandingkan cyberbullying dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian saya dan mahasiswa saya menunjukkan laki-laki itu lebih cenderung melakukan bullying secara langsung ya, secara fisik. Tapi kalau perempuan dalam cyberbullying dia lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian fakta yang kelima, ini mengenai platform ya. Platform apa yang atau media sosial apa yang paling banyak dilaporkan sebagai tempat ya media cyberbullying? Ternyata Instagram ya, IG itu menjadi platform nomor 1 yang sebagai media tempat kebanyakan remaja mengalami cyberbullying. Jadi ada 42% remaja yang disurvei melaporkan mereka mengalami cyberbullying melalui Instagram. Kemudian fakta selanjutnya, ini ada 10 faktanya yang saya rangkum. Yang keenam adalah remaja yang mengalami cyberbullying itu memiliki resiko tindakan melukai diri sendiri, ya, self harm dan bunuh diri yang lebih besar daripada mereka yang tidak melakukan. Jadi nanti juga kita akan berbicara dampak. Jadi salah satunya adalah mereka yang mengalami cyberbullying itu resiko untuk menyakiti diri sendiri ataupun bunuh dirinya itu cenderung lebih besar. Kemudian fakta yang ketujuh, 63% remaja percaya bahwa perusahaan media sosial harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi cyberbullying pada platform mereka. Jadi ini expected ya, ini harapan remaja. Jadi katanya untuk meminimalisir terjadinya cyberbullying itu, maka perusahaan yang bergerak di media sosialnya itu harus lebih bertanggung jawab. Kemudian fakta yang ke-8, 60% remaja telah menyaksikan cyberbullying, ya. Tapi sebagian besar dari mereka itu tidak melakukan intervensi atau tindakan apapun. Jadi kebayang ya, 60% remaja itu pernah menyaksikan terjadinya cyberbullying. Artinya ketika mereka online, mungkin ya mereka tahu ada temannya yang menjadi korban atau ada yang menjadi pelaku, tapi dia tidak melakukan apapun, ya. Kemudian yang ke-9, nah ini juga sebuah fakta yang cukup miris menurut saya. Dari 10 korban cyberbullying, itu ternyata hanya ada 1 orang saja remaja yang akan memberitahu orang tua atau orang dewasa lain yang dia percaya bahwa dia mengalami cyberbullying. Artinya 9 orang sisanya itu lebih memilih untuk diam atau tidak melaporkan. Kemudian fakta yang terakhir, 4 dari 5 siswa atau 80% mengatakan mereka lebih mungkin melakukan intervensi dalam kasus cyberbullying jika mereka dapat melakukannya secara anonim. Jadi artinya ada ketakutan di kalangan remaja bahwa ketika mereka bertindak, gitu ya, itu akan diketahui juga, gitu ya, baik oleh pelaku maupun oleh korban. Jadi artinya mereka itu akan berbuat kalau dia tidak diketahui identitasnya. Nah, kalau itu seputar cyberbullying yang dirangkum dari berbagai negara, maka sekarang kita berbicara bagaimana cyberbullying di Indonesia.
Ini berdasarkan data yang diperoleh dari UNICEF ya, pada tahun 2016. Artinya sudah cukup lama, hampir 4 tahun yang lalu, itu sebanyak 41 hingga 50% remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami tindakan cyberbullying. Ini juga angka yang cukup tinggi ya, artinya setengahnya dari remaja-remaja yang online itu pernah mengalami cyberbullying. Kemudian ada lagi hasil riset, dan ini merupakan polling ya, polling dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI. Di situ menyebutkan bahwa terdapat 49% pengguna internet yang pernah menjadi korban bullying di media sosial. Saya kira data ini akurat karena ini dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, artinya berdasarkan data yang ada. Nah, itu cyberbullying di Indonesia, dan saya pun secara konsisten itu melakukan penelitian bersama mahasiswa tentang bullying dan juga cyberbullying, dan memang ini terjadi. Ya, ini memang terjadi. Kisaran angkanya ya seperti tadi, hampir mendekati angka-angka 50%. Nah, setelah sekian banyak kita berbicara tentang fakta seputar cyberbullying, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih cyberbullying itu? Ya, di sini saya memunculkan beberapa definisi dan nanti akan kita batasi ke dalam indikator ya, apa batasan dari cyberbullying itu. Jadi definisi yang pertama, cyberbullying adalah tindakan kekerasan ya, tindakan kekerasan dari seseorang ataupun sekelompok orang yang memanfaatkan sarana teknologi dalam berkomunikasi seperti chat, messaging, ataupun foto kepada seseorang yang dilakukan secara sengaja untuk melukai, mengancam, dan melecehkannya. Nah, ini definisi yang relatif komplit menurut saya. Jadi ada hakikat gitu ya. Hakikatnya cyberbullying itu adalah tindakan kekerasan ya. Operasionalnya bagaimana? Menggunakan perangkat teknologi gitu ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Menyakiti orang lain. Nah, itu definisi yang lengkap dari cyberbullying. Kemudian ada lagi, ini dari Smith dan kawan-kawan tahun 2006, beliau mengatakan bahwa cyberbullying itu adalah perilaku agresif ya. Jadi memang payungnya dari cyberbullying itu adalah aggressive behavior ya, yang dilakukan oleh satu orang maupun lebih menggunakan media elektronik, dilakukan berulang kali pada korban yang tidak dapat melakukan pertahanan ya. Ini definisi cyberbullying yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini lebih simpel tapi juga sangat kena gitu ya hakikatnya. Jadi cyberbullying itu menurut Pacin dan Hinuja adalah luka yang diberikan secara bersungguh-sungguh dan berulang melalui media elektronik. Nah, dari ketiga definisi itu kita bisa mengambil satu benang merah. Apa sih sebetulnya batasan cyberbullying? Ini saya rangkum ya. Dan ini sebetulnya inline dengan bullying yang secara umum, yang tidak hanya cyber, bahwa sebuah perilaku itu disebut bullying ataupun cyberbullying ketika dia memenuhi 3 kriteria, ya 3 syarat. Saya menyingkatnya menjadi PIC. P-nya itu adalah purposeful. Jadi bullying ataupun cyberbullying itu bukan sebuah ketidaksengajaan, juga bukan sebuah tindakan yang dilakukan untuk iseng semata, ya, tapi perilaku yang bertujuan. Jadi mesti dari sisi pelaku, ketika dia melakukan bullying ataupun cyberbullying, itu dia ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk menyakiti, ya, orang yang dia bully. Itu tujuannya, ya. Jadi ada intentionalnya. Kemudian I-nya dari PIC itu adalah imbalance of power. Jadi ada relasi ketidakseimbangan, ya, ada ketidakseimbangan kekuatan
antara pelaku dan korban, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, sebetulnya dalam cyberbullying ini memang agak kabur batasan ini, karena kan tidak terlihat ya. Tapi sesungguhnya tadi korbannya kan menjadi tidak berdaya, ya. Dan juga apalagi ketika dia diserang oleh banyak orang, maka secara kuantitas itu dia dalam posisi yang lemah. Disitulah lalu terjadi imbalance of power, ya, ada ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Kemudian C ya atau C dari PIC itu adalah continual. Jadi yang namanya perilaku bullying atau cyberbullying itu bukan tindakan yang terjadi hanya sekali ya biasanya. Namun ada pengulangan dan bahkan ada peningkatan eskalasi. Jadi biasanya karena tadi menurut pelaku awalnya iseng, kemudian karena dia melihat tidak ada pembelaan nih baik dari korbannya maupun dari yang lain, lalu dia meningkat gitu ya, semakin semakin mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan gitu ya, mungkin semakin berani lah gitu ya, semakin meningkat eskalasi dari bullying yang dia lakukan. Bahkan kalau untuk bullying yang konvensional yang tidak menggunakan media elektronik misalnya, sebuah perilaku itu disebut bullying ketika paling tidak dalam seminggu dia melakukan 3 kali bullyingnya ya. Nah, kemudian apalagi yang menjadikan bullying ini berbeda dengan cyberbullying ini berbeda dengan bullying yang biasa selain pada penggunaan media sosial atau perangkat elektronik yang dipakai. Yang pertama, karakteristik bullying itu sendiri. Pada cyberbullying itu korban tidak memiliki tempat untuk sembunyi. Mau sembunyi kemana? Karena dia kan terekspos secara virtual ya, secara online. Sehingga korban dapat menjadi target kapanpun dan dimanapun, bahkan oleh siapapun sebetulnya. Kan begini, ketika kita misalnya share atau posting sesuatu di Instagram, pada saat itu lalu orang di belahan dunia manapun bisa melihat kita ya, kecuali kalau kita melakukan pembatasan gitu ya. Nah, ketika itu pula maka kita menjadi rentan untuk menjadi target ya, menjadi korban bulian siapapun gitu. Jadi dan tidak ada tempat kita untuk sembunyi ya. Nah, inilah yang menyebabkan cyberbullying ini lalu menjadi lebih berbahaya daripada bullying biasa. Karena kalau bullying biasa yang konvensional itu korban masih mungkin untuk mencari tempat persembunyian atau mencari tempat untuk berlindung ya. Kemudian yang kedua, cyberbullying ini juga dapat melibatkan audiens yang sangat luas dan berulang ya. Misalnya melalui perputaran video klip di internet. Nah, itu. Bahkan ada teman saya yang mengatakan zaman sekarang itu katanya gibah pun sudah skala internasional gitu ya. Artinya kalau kita berbicara jelek tentang seseorang, itu seluruh dunia bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi memang audiensnya jadi sangat luas ya, jadi sangat tidak terbatas dan bisa terus-menerus berulang. Itulah dahsyatnya teknologi, ya, dahsyatnya media sosial. Kemudian yang ketiga, pelaku cyberbullying ini relatif dilindungi ya. Saya katakan relatif, karena mungkin tidak semua juga ya. Oleh apa? Oleh kontak anonimitas elektronik. Maksud saya adalah pelaku itu bisa menjadi siapapun ketika di dunia maya. Dia bisa membuat fake account kan? Dia bisa membuat akun palsu yang tidak mencerminkan dirinya. Dan itu bisa membantu mengamankan mereka dari hukuman ataupun balas dendam. Walaupun sekarang ini kan negara kita sudah punya unit cyber gitu kan, cybercrime yang bisa bertindak cepat menelusuri ini sebetulnya akun ini milik siapa gitu ya. Tapi artinya pelaku cyberbullying itu merasa terlindungi, dia merasa aman karena seolah-olah dirinya tidak dikenal, jadi dia bebas melakukan tindakannya. Kemudian yang keempat,
Ini juga yang secara psikologis sangat berbahaya. Mengapa? Karena perilaku cyberbullying itu biasanya kan tidak bisa melihat langsung respon korban. Dan hal itulah yang ternyata mengubah hakikat kepuasan atau penghambatan yang biasanya disebabkan oleh bullying. Kalau kita bertanya, kita semua menentang bullying, tapi kenapa cyberbullying bisa tetap terjadi? Karena dalam cyberbullying itu tadi ada kepuasan tersendiri. Kalau dalam bullying yang konvensional, itu kan bisa bertatap muka langsung. Jadi orang bisa melihat mimik wajah kita, kemudian bahasa tubuh, intonasi, performance, dan sebagainya. Tapi kalau dalam cyberbullying itu tidak terjadi. Maka orang jadi merasa lebih bebas, merasa lebih ekspresif, bahkan melebihi dari yang biasanya dia lakukan, ya. Dan ketika tingkat kepuasan pelaku itu adalah melihat korban menderita, pada cyberbullying kan dia tidak bisa melihat penderitaan korban, sehingga itulah yang membuat dia lalu meningkatkan tindakannya. Ini yang paling berbahaya gitu ya dari cyberbullying. Nah, itulah karakteristik cyberbullying dibandingkan dengan bullying biasa, dan sekaligus menjadi penyebab mengapa cyberbullying ini menjadi lebih berbahaya. Selanjutnya, kita akan bicara tentang jenis-jenis ya, jenis-jenis cyberbullying. Ini juga patut difahami oleh kita bersama, karena yang cenderung terjadi adalah alasannya ya, kalau ada pelaku yang tertangkap, itu selain dia bilang, enggak kok, ini enggak sengaja, ini iseng, dia juga bisa mengatakan, saya nggak tahu kalau itu termasuk cyberbullying. Nah, gitu ya. Jadi kita harus paham jenis-jenis cyberbullying itu apa saja. Saya merangkum setidaknya ada 8 jenis. Dan ini sudah diteliti oleh saya dan mahasiswa saya. Ternyata hampir semuanya ini dilakukan, ya, ini dilakukan oleh siswa di sekolah menengah. Yang pertama, jenis cyberbullying itu ada yang namanya flaming. Flaming itu adalah amarah ya. Jadi mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal ya. Kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Misalnya apa ya? Dasar alay lu gitu kan, norak gitu ya. Jiwa miskin dan sebagainya. Atau misalnya, alah lu itu dungu dari DNA emang gitu ya, atau mati aja lu misalnya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi harassment, gangguan atau pelecehan. Jadi ini pesan-pesan yang mengganggu menggunakan email, SMS maupun pesan teks di jejaring sosial. Jadi kalau tadi jelas betul arahan kata-kata kasarnya, ini mungkin tidak kasar tapi sangat mengganggu gitu ya, sangat mengganggu. Dan ya ini juga bisa termasuk kategori cyberbullying. Kemudian yang ketiga ada denigration atau pencemaran nama baik. Nah, ini adalah proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik, termasuk di dalamnya body shaming. Nah, ini yang sekarang paling banyak terjadi. Memang banyak menimpa artis-artis ya, public figure kayak gitu. Tapi bukan tidak mungkin juga dialami oleh kita ya. Mengomentari fisik orang lain, kemudian juga apa? Membuat meme ya, mengedit wajah seseorang jadi tampak lucu misalnya ya. Itu termasuk jenis bullying denigration atau pencemaran nama baik. Kemudian yang keempat ada cyber stalking, yaitu menguntit ya, mengikuti, menguntit, mengganggu seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut ya. Jadi secara sembunyi-sembunyi, misalnya dia stalking, apa sih yang dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau orangnya tahu dan kemudian dia merasa terteror gitu ya, itu sudah termasuk kategori cyberbullying. Kemudian yang yang kelima itu ada exclusion ya. Ada mengeluarkan, artinya secara sengaja dan kejam itu mengeksklud ya, mengeluarkan seseorang dari grup online. Kan suka banyak tuh WhatsApp group misalnya gitu ya. Nah, itu secara sengaja seseorang itu dikeluarkan, itu termasuk juga kategori cyberbullying. Kemudian
Ada lagi outing, yaitu menyebarkan. Apa yang disebarkan dalam hal ini adalah rahasia orang lain atau foto-foto pribadi dengan maksud dan tujuan tertentu. Makanya, mohon maaf nih, misalnya kemarin yang sedang booming itu adalah seorang artis melaporkan akun media sosial tertentu karena merasa mencemarkan nama baik gitu ya, jadi mengedit foto seolah-olah itu adalah dia. Nah, itu juga termasuk kategori menyebarkan ya, outing, atau banyak malah di sini jenis cyberbullying yang bisa disangkakan kepada akun itu. Kemudian ada juga trickery atau menipu ya. Jadi di situ ada upaya untuk membujuk seseorang dengan tipu daya agar apa? Agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu ya. Jadi ada apa di situ, ada bujuk rayu gitu, akhirnya dia tahu, kemudian nanti ujung-ujungnya dia bisa menyebarkan juga. Lalu atau bahkan menipu yang ini ya. Sekarang ini kan banyak akun-akun tadi, seiring dengan belanja online shop misalnya, tiba-tiba banyak akun bermunculan, ternyata dia bisa melakukan penipuan ya, uang sudah ditransfer tapi barang tidak pernah terkirim. Itu selain cyberbullying juga cyber crime ya, kejahatan cyber. Kemudian ada yang terakhir adalah impersonation atau peniruan. Jadi berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik ya. Tadi dia membuat fake account gitu ya, terus dia meneror orang lain. Nah, itu adalah jenis-jenis cyberbullying. Oh iya, sebelum saya lupa, tadi di karakteristik yang cyberbullying dan batasan cyberbullying, di antara yang PIC itu, satu catatan pentingnya adalah bullying dan cyberbullying ini sebetulnya frameworknya adalah framework korban. Artinya, kalau korbannya merasa tidak apa-apa, merasa tidak terbully, maka itu tidak termasuk kategori bullying atau cyberbullying. Tapi ketika korbannya merasa dirugikan, lalu ada dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek yang dia rasakan, maka itu termasuk kategori bullying atau cyberbullying. Ya. Nanti kita bicara lebih banyak di indikator korban. Nah, lanjut dari slide setelah jenis cyberbullying adalah ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua, teman-teman dan ibu bapak. Ada yang namanya backsender, ya backsender. Kalau dalam cyberbullying, kalau dalam bullying konvensional ada yang namanya bystander, ya tulisannya bystander. Nah, kalau dalam cyberbullying itu namanya backsender. Jadi, backsender itu orang yang melihat adanya aksi bullying, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia diam saja, atau bahkan ikut memberikan like. Nah, ini ya, pada postingan yang sudah jelas-jelas itu termasuk kategori bullying. Jadi, secara tidak langsung artinya orang itu juga sudah termasuk pelaku. Mengapa? Karena dia ikut, gitu ya, ikut melike, memberikan tanda jempol pada postingan orang yang membuli. Nah, itu namanya backsender. Jadi kita harus hati-hati nih. Oh, saya tidak merasa menjadi pelaku, tapi ternyata ada bukti kita memberikan jempol atau like pada postingan seseorang yang sudah jelas itu bullying, maka kita termasuk kategori backsender. Secara tidak langsung ya, artinya kita juga menjadi pelaku. Nah, kemudian sekarang kita beranjak pada bagaimana sih kita bisa membedakan ketika seseorang itu dia sudah menjadi korban cyberbullying. Memang secara fisik ini hampir tidak bisa diketahui karena berbeda dengan bullying konvensional, biasanya ada bekasnya ya. Apalagi kalau bullying fisik itu ada bekas memar misalnya gitu ya, bekas luka. Tapi kalau cyberbullying ini yang mesti hati-hati betul ya kita mengidentifikasi apakah seseorang itu jadi korban atau tidak. Tapi kita bisa lihat dari indikator-indikatornya. Yang pertama adalah kita cek misalnya ketika anak kita atau remaja
seringkali merasa jengkel, sedih, atau marah setelah menggunakan media sosial, internet, dan aktivitas telepon, bisa jadi itu adalah indikator dia sedang menjadi target atau korban cyberbullying. Ya, jadi ada emosi negatif yang ditunjukkan setelah dia menggunakan media sosial. Ya. Kemudian yang kedua, atau sebaliknya, kalau tadi secara frontal dia menunjukkan emosi negatif, yang ini adalah justru dia menutup-nutupi aktivitasnya di dunia maya, seolah-olah tidak ingin ketahuan, gitu ya. Mengapa? Karena ini nanti hubungannya dengan dampak ya. Orang itu tidak ada yang nyaman ketika dia menjadi korban. Maka supaya tidak diketahui oleh orang lain bahwa dia sudah menjadi korban, dia berusaha untuk menutup-nutupi, ya supaya orang lain tidak tahu bahwa dia adalah korban. Kemudian yang ketiga, secara tiba-tiba seorang korban cyberbullying itu bisa menjauhi keluarga dan teman dekatnya. Jadi yang biasanya cukup akrab, misalnya gitu ya, makan bersama, ngobrol, terbuka kepada keluarga, ini tiba-tiba menjadi menjauh, seolah-olah menarik diri. Nah, bisa jadi pada saat itu dia sedang menjadi korban cyberbullying. Yang keempat, selain menjauh dari keluarga dan teman dekat, seorang korban cyberbullying juga bisa menjauhi sekolah dan aktivitas sosial. Nah, ini saya alami juga oleh anak saya. Jadi saya itu sudah sangat kenyang begitu ya dengan pengalaman anak-anak saya sendiri adalah korban bullying. Tiba-tiba anak saya mogok, tidak mau sekolah. Ketika dia tanya, awalnya sakit gitu ya. Ternyata setelah diperdalam, ditelusuri, dia merasa terancam oleh salah seorang temannya yang mengatakan sesuatu yang kurang baik gitu, sehingga tiap kali dia mau berangkat sekolah dia merasa bahwa dia akan diancam kembali oleh temannya, sehingga dia menolak untuk berangkat sekolah. Kemudian indikator korban cyberbullying yang selanjutnya adalah nilai pelajaran sekolah turun drastis, ya, merasa jengkel dan sering berbuat ulah. Apalagi kalau biasanya misalnya anak kita atau remaja itu seorang yang berprestasi, setelah dia menjadi korban cyberbullying, maka itu bisa terjadi nilai pelajarannya turun drastis. Jadi kita harus waspada kalau secara akademik ternyata prestasi anak atau remaja itu menurun drastis, karena itu bisa menjadi indikator artinya dia menjadi korban bullying atau cyberbullying. Atau bahkan berbuat ulah, ya, yang biasanya misalnya penurut gitu ya, pendiam, tiba-tiba sekarang menjadi ya banyak ulah lah, menjadi berontak misalnya ya, kemudian sebagai troublemaker di sekolahnya. Pokoknya ada perilaku-perilaku yang relatif tidak biasa, itu harus menjadi warning sign buat kita, siapa tahu ternyata anak kita itu menjadi korban cyberbullying. Kemudian yang ke berapa ini ya? Yang selanjutnya ke-6 ya kalau tidak salah. Anak menjadi malas untuk menggunakan komputer dan smartphone. Ya kalau biasanya anak itu semangat gitu ya, sekarang jadi tidak mau gitu ya. Ini juga terjadi pada anak saya. Biasanya dia jam sekian itu jamnya dia untuk bermain komputer misalnya, atau buka laptop atau HP. Ternyata, Dek kok nggak main HP? Enggak Bunda, lagi nggak mau, dengan penuh lesu. Nah, saya curiga ini ada apa-apanya ini gitu ya. Dan ternyata ini bakat orang tua atau emak-emak kan selalu ada jiwa detektif ya. Setelah ditelusuri, oh dia menjadi korban pelecehan di akun Instagram. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Nah, apalagi indikator korban cyberbullying berikutnya adalah ketika dia tiba-tiba sering kaget atau terlihat panik, ya, bila ada pesan singkat yang masuk ke smartphone atau emailnya. Jadi biasanya lagi adem ayem, tiba-tiba misalnya ada notifikasi pesan masuk, itu kaget, itu artinya dia ada sesuatu yang tidak aman yang mengganggu dia. Nah, itu bisa menjadi indikator dia adalah korban cyberbullying. Kemudian yang terakhir, ini menjauhi dan menghindari diskusi soal komputer atau aktivitas smartphone ya. Jadi
diskusi tentang komputernya saja, tentang handphone saja dia tidak mau. Kenapa? Karena itu akan mengingatkan dia pada sesuatu yang tadi membuat dia tidak nyaman, ya, karena dia adalah korban. Jadi dia tidak mau aja berbicara tentang itu. Oke, selanjutnya setelah kita ketahui indikator korban, sekarang kita lihat bagaimana dampak cyberbullying itu terhadap korban, ya. Di sini kita bagi menjadi dua, ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Jangka pendeknya adalah korban cyberbullying itu bisa menjadi sangat terluka. Ya, siapa orang yang senang ketika harga dirinya diserang oleh orang lain? Misalnya disebut, kamu ya dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada cakep-cakepnya. Nah, misalnya gitu ya. Walaupun itu hanya sebuah tulisan, tapi itu sudah menyerang harga diri dia sebagai person, maka dia akan merasa terluka. Kemudian juga marah, ya, marah, kok ada orang yang berani mengatakan itu kepada saya, ya. Tapi di sisi lain dia juga takut, ya, mungkin takut karena tidak punya keberanian, gitu ya, atau takut untuk melakukan pembalasan, ya. Kemudian dia bingung harus berbuat apa, dia merasa tidak berdaya, putus asa, kemudian merasa terisolasi, lalu juga malu, merasa bersalah pada dirinya sendiri. Nah ini ya, jadi yang bahaya pada korban itu kalau sudah merasa bahwa oh ya saya memang pantas dibeginikan, gitu ya. Orang lain seperti itu tuh karena sayanya memang begitu, gitu. Jadi dia memvalidasi apa yang diucapkan oleh pelaku kepada dia, sehingga akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Dan inilah nanti yang menjadi kunci pada saat kita akan membantu korban bullying, ya, bahwa semua peristiwa cyberbullying yang dia alami itu sama sekali bukan salah dia, ya. Kemudian apalagi dampak jangka pendek dari cyberbullying adalah kegelisahan. Dia gelisah gitu ya, tidak tenang, was-was. Kemudian juga mungkin nanti berdampak terhadap pola makan, pola tidur, ya, karena gelisah atau ketakutan, cemas, was-was. Jadi makannya jadi tidak bernafsu, kemudian tidurnya juga terganggu, entah mungkin lebih cepat gitu ya, jadi oversleep atau bahkan jadi kurang tidur, ya. Kemudian apalagi ketidakamanan, ya jelas merasa tidak aman ya, karena dia apapun yang dia posting nanti akan dikomentari oleh orang lain dan seolah-olah dia tidak punya privasi dan tidak punya ruang untuk membela dirinya sendiri. Kemudian tidak bahagia, kemudian juga kehilangan konsentrasi, dan itu semua berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kehadiran. Maksudnya tingkat kehadiran di sekolah ya, bagi anak yang masih sekolah, dan rendahnya prestasi akademik. Nah, ini tadi yang menyebabkan mengapa indikator dari korban cyberbullying itu adalah ketika nilai pelajarannya tiba-tiba menurun drastis, ya. Kemudian ada dampak jangka panjang ya dari cyberbullying itu kepada korban. Yang pertama adalah depresi dan harga diri yang rendah, kemudian ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan, dan itu bisa terus terbawa sampai dewasa, ya. Kemudian tingginya kenakalan remaja dan kejahatan orang dewasa, bahkan yang paling parah adalah bisa mengakibatkan bunuh diri dan kematian. Kita mungkin pernah mendengar berita ada anak SMP yang loncat dari gedung gitu ya, karena misalnya dia diolok-olok oleh temannya sebagai anak tukang bubur atau apalah gitu. Bahkan saya ingat kasus bullying yang pertama itu kalau tidak salah ketika ada seorang anak yang diolok-olok karena tidak mampu membayar SPP dan kemudian dia juga bunuh diri. Oke, nah itulah beberapa dampak cyberbullying teman-teman dan juga ibu bapak. Jadi kita memang perlu sangat waspada karena dampak cyberbullying ini baik secara jangka pendek maupun jangka panjang itu akan sangat berbahaya bagi orang yang menjadi korban, bahkan bagi pelaku itu sendiri. Nah, selanjutnya kita berbicara ke bagian akhir dari topik dan sekaligus inti dari webinar ini adalah kalau begitu upaya preventif apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya cyberbullying ini tidak terjadi.
Jadi kita fokus pada preventif ya, pencegahan dulu. Yang pertama, saya membagi upaya preventif ini menjadi dua. Untuk memudahkan saja sebetulnya, ada yang sifatnya dukungan teknis atau technical support, dan ada dukungan yang sifatnya psikopedagogis atau psychopedagogical approach ya, support ya. Jadi dukungan psikopedagogis. Dan ini tentu yang harus melakukannya adalah orang dewasa atau orang tua yang ada di sekitar anak, dan itu kita ya. Nah, yang termasuk ke dalam dukungan teknis adalah yang pertama, menjadi orang tua yang melek teknologi. Mau tidak mau, karena core dari cyberbullying ini adalah pada penggunaan teknologi, maka orang tua juga harus paham bagaimana teknologi itu dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh anak. Ya. Minimal hal-hal yang sifatnya mendasar lah gitu ya, bagaimana mengirim pesan gitu ya, kemudian bagaimana menghapus pesan, seperti itu. Jadi jangan sama sekali anti terhadap teknologi ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini saling follow ya, saling mengikuti akun dengan anak. Nah kadang-kadang ada anak yang tidak mau akunnya diketahui saja tidak mau, apalagi di follow gitu ya oleh orang tuanya. Nah ini usahakan tidak terjadi. Mengapa? Ini untuk meningkatkan fungsi kontrol kita ya, fungsi monitoring kita sebagai orang dewasa kepada anak. Jadi apa yang dilakukan oleh anak kita harus tahu. Bahkan kalau saya itu hampir semua akun anak saya itu terhubung ke HP saya. Jadi saya bisa membuka IG anak saya gitu ya, saya bisa tahu emailnya misalnya seperti itu. Dan itu setahu anak saya ya. Jadi usahakan kita saling mengikuti akun dengan anak. Kemudian yang ketiga, yang sifatnya teknis, dukungan teknis adalah ajarkan cara menggunakan internet yang aman. Ya. Dan ini hanya bisa terjadi lagi-lagi ketika kitanya juga paham tadi ya, ketika kitanya melek dengan teknologi. Logikanya kan, bagaimana kita bisa mengajarkan cara menggunakan internet yang aman ketika kitanya juga tidak paham menggunakan internet itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah kenali dan pahami istilah-istilah khusus di kalangan remaja. Ini penting supaya kita tidak terkecoh ya. Misalnya bahasa-bahasa gaul generasi milenial itu sangat berbeda dengan bahasa gaul zaman saya. Sangat berbeda. Misalnya kita mungkin sangat familiar dengan yang namanya baper gitu ya, kebawa perasaan, bucin ya, budak cinta, gabut ya, lalu gaje, gercep, kemudian halu, mager, pansos, kepo misalnya ya, atau misalnya OOT, out of topic, atau misalnya nolep. Nah, nolep saya juga baru tahu, nolep itu ternyata no life ya, singkatan bahasa Inggris, artinya sebutan yang ditujukan khusus kepada orang yang berdiam diri saja, tidak melakukan aktivitas. Itu di kalangan remaja disebutnya nolep gitu ya. Dan lain-lain, banyak lagi Ibu Bapak, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Mengapa penting kita tahu? Supaya kita bisa memfilter juga apakah yang diucapkan atau ditulis oleh anak ini termasuk kategori cyberbullying atau tidak gitu ya. Kayak misalnya ya ketika seseorang memposting, kemudian anak kita misalnya mengatakan, kalau tingkat dewa lu misalnya gitu kan, hati-hati loh ya. Ketika dia niatnya bercanda, tapi misalnya temannya lalu merasa itu sudah mengganggu dirinya, maka itu termasuk kategori cyberbullying. Sementara kita tidak tahu apa maksud dari halu, misalnya gitu ya. Nah ini jadi sekali lagi kita juga mesti mengenali dan memahami istilah-istilah khusus yang ada di kalangan remaja, termasuk yang agak-agak menyimpang gitu ya, misalnya mohon maaf istilah-istilah yang menunjukkan hubungan ya relasi antara laki-laki dan perempuan, itu mereka punya istilah khusus. Kemudian yang kelima adalah optimalkan fitur-fitur keamanan di setiap platform media sosial. Jadi baik IG atau Twitter atau Facebook ya,
Bahkan WhatsApp sekalipun itu sudah memiliki fitur-fitur keamanan. Dan itu memang harus diulik, harus diketahui oleh kita sehingga bisa dioptimalkan dan membantu kita untuk meminimalisir terjadinya cyberbullying. Kemudian yang keenam adalah bantu anak kita atau remaja untuk memfilter komentar, ya. Kan di situ suka ada tuh gitu ya di IG itu siapa saja yang boleh komentar atau bahkan dibatasi misalnya. Atau kalau sudah sangat mengganggu maka kita bisa memblok akun-akun yang mengganggu tersebut atau mereport, ya, melaporkan seperti itu. Nah, ini yang saya maksud dengan dukungan teknis karena sifatnya teknis gitu ya, technical support. Jadi kitanya juga harus paham perangkat atau media yang digunakan oleh anak. Selanjutnya, dukungan psikopedagogis, ya, psychopedagogical support, ya. Yang pertama adalah kita tetapkan pedoman dan etika penggunaan media sosial pada anak. Jadi jangan karena alasan sayang kemudian kita berikan perangkat atau media elektronik yang paling canggih, kita bebaskan, karena kalau anak itu inginnya 24 jam mereka itu tanpa batasan menggunakan media sosial. Kita lah selaku orang tua dan orang dewasa yang harus membatasi. Misalnya, selama sekolah, maka HP-nya, kalau sekolahnya membolehkan, kan itu akan dititip ya, misalnya di gurunya, di wali kelasnya, atau di petugas piket. Tapi selama di rumah, misalnya, pada saat jam makan, maka tidak ada seorang pun yang membawa HP ke meja makan. Dan itu berlaku bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tuanya. Jadi kalau kita bicara nanti faktor-faktor yang menyebabkan bullying atau cyberbullying, di situ tidak akan lepas dari yang namanya pola asuh orang tua, ya. Tidak adanya keteladanan itu membuat anak juga rentan terlibat dalam bullying atau cyberbullying. Karena orang tua juga melakukan itu, ya saya juga boleh dong, gitu ya. Jadi di sini orang tua hendaknya yang pertama sekali adalah dia menetapkan pedoman dan etika penggunaan media sosial, ya. Bagaimana memposting sesuatu itu harus yang baik-baik, misalnya, ya. Seperti itu. Itu diajarkan oleh orang dewasa. Jadi jangan pernah berharap bahwa kan anak dengan sendirinya harus sudah ngerti, itu tidak berlaku, ya. Anak itu tetap harus dibelajarkan oleh kita selaku orang tua atau orang dewasa. Misalnya batas menggunakan HP adalah pada pukul 9 malam misalnya, ya. Setelah itu maka HP-nya wajib disetorkan kepada orang tuanya misalnya begitu. Itu harus tega, ya, bukan otoriter tapi memang menentukan batasan. Ini menjadi sangat penting supaya anak juga belajar bahwa oh, saya harus menggunakan ini tuh berdasarkan aturan, gitu ya. Kemudian yang kedua, selaku orang tua, apalagi yang bisa kita lakukan adalah memahami lingkaran pertemanan anak, ya. Kita harus paham anak kita ini berteman dengan siapa saja, bersahabat dengan siapa saja. Nah, paham kan bedanya teman dengan sahabat, ya? Kalau teman itu ya yang biasa-biasa saja keeratannya, tapi kalau sahabat biasanya sudah sangat erat, gitu ya. Paling tidak kita tahu sahabat dekatnya siapa saja, temannya siapa saja, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, manfaat dari tadi kita saling follow akun anak adalah kita bisa mengontrol lingkaran pertemanan. Bahkan saya itu follow juga akun teman-temannya anak saya, dan sebaliknya anak-anak saya juga jadi banyak yang follow akun saya, gitu ya. Jadi saya tahu, oh mereka ini sedang tertarik dengan apa, sedang membicarakan apa, seperti itu, ya. Saya pernah dibuat terkejut ketika ada DM yang masuk ke IG anak saya. Tadi karena saya tahu semua kontak akun anak saya itu nyambung ke akun saya, jadi saya tahu ketika ada DM yang masuk, gitu ya. Saya buka dan saya kaget karena di situ ternyata ada orang asing, gitu ya, maksudnya bukan orang Indonesia, dewasa yang mengirimkan satu tontonan, bentuknya memang kartun, tapi kalau kita play, itu mohon maaf, nauzubillah min dzalik, ya,
itu mengajarkan bagaimana berhubungan dengan sesama jenis, gitu ya. Jadi kartun itu secara menunjukkan hubungan dengan sesama jenis. Dan ketika saya tanya anak saya, adik ngerti nggak ini apa? Nggak tahu, adik belum buka. Ini siapa? Ini ada yang follow akun adik gitu kan ini. Dengan kepolosannya anak saya terima aja gitu ya ketika ada yang meminta berteman. Tapi tadi secara perlahan-lahan ternyata orang itu punya banyak modus gitu ya untuk melakukan pelecehan kepada anak-anak atau remaja kita, sehingga saya langsung meminta, adek kayaknya ini akun ini tidak baik deh karena begini, adek unfollow aja ya gitu ya, tidak usah diterima. Nah, dia nurut. Itu untungnya gitu ya ketika kita tahu akun anak kita dan memahami lingkaran pertemanan anak. Kemudian yang ketiga, penting bagi kita juga untuk mengajarkan empati dan komunikasi empati. Misalnya nih, ternyata anak kita yang menjadi pelaku cyberbullying, ya, maka kita harus tenang, gitu ya, jangan bersikap reaktif, tapi membuat ruang dialog terbuka dengan anak. Ajarkan kepada dia untuk berempati. Cukup dengan pertanyaan sederhana. Kalau misalnya adik yang dibegitukan oleh orang lain, kira-kira gimana perasaannya? Nah, itu kan ungkapan sederhana untuk mengajarkan empati. Dan juga komunikasi empati. Artinya kan ketika kita memposting sesuatu, kita itu sedang berkomunikasi kepada orang lain, ya. Maka kalau kita ingin dikomentari yang baik, kita juga harus memposting yang baik-baik. Termasuk juga tadi bagaimana mengajarkan pada anak apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk diunggah gitu ya, hal-hal yang sifatnya pribadi misalnya atau foto-foto yang kurang bagus itu disimpan saja lah, dikit saja, bukan untuk konsumsi publik ya. Kemudian yang keempat, apalagi dorong anak untuk terhubung secara virtual dengan support system. Karena di era pandemi ini kita tadi secara sosial terbatas dan mau tidak mau memang interaksi kita lebih banyak menggunakan media, maka kita juga perlu mendorong anak terhubung secara virtual tapi dengan support system dia. Support system itu bisa keluarganya, kan masih ada misalnya kakeknya, neneknya, atau pamannya, omnya, sepupu misalnya gitu ya, atau temannya. Nah itu bisa membantu anak juga merasa aman bahwa oke, saya punya keluarga, saya punya support system yang juga mendukung saya dan hadir untuk saya. Ya. Kemudian yang kelima adalah dorong keterbukaan, maksudnya keterbukaan komunikasi ya, dan juga bicarakan tentang stres atau emosi. Kalau kita kembali lagi tadi bahwa faktor pendorong meningkatnya cyberbullying itu adalah stres dan kebosanan pada anak, maka kita harus berbicara tentang itu. Misalnya, apakah dia saat ini merasa stres, gitu ya, atau merasa bosan, lalu bersama-sama kan bisa dirancang aktivitas apa yang bisa mengatasi stres atau kebosanan itu. Jadi jangan hanya melulu menyalahkan anaknya ya, tanpa ada komunikasi yang terbuka antara kita dengan anak. Nah, selain menjelang akhir dari paparan saya adalah tentang apa yang harus dilakukan kalau kita atau anak kita yang menjadi korban. Ya, yang pertama adalah speak up. Ya, bicaralah, jangan hanya diam. Ya, angkat bicara. Kemudian, kalaupun mau membalas, balaslah dengan baik dan katakan bahwa kita tidak suka. Inilah perilaku asertif yang pada penelitian saya tentang bullying itu menjadi target intervensi. Jadi kalau kita ingin membantu pihak-pihak yang terlibat dalam bullying atau cyberbullying, itu ada dua target intervensinya ya. Untuk pelaku itu bagaimana dia menurunkan agresi dan meningkatkan empati, sementara untuk korban adalah bagaimana dia mampu meningkatkan kepercayaan diri dan juga kemampuannya untuk bersikap asertif. Nah, termasuk dalam kemampuan bersikap asertif itu adalah tadi, katakan tidak suka. Karena kita memang tidak suka diperlakukan seperti itu. Artinya memang jangan diam saja gitu
kalaupun balaslah dengan yang baik. Jadi sekarang itu sudah ada juga gerakan dan komunitas balas dengan baik gitu atau apa ya yang serupa seperti itu. Misalnya ketika ada yang mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang kasar ya, misalnya madesuk loh gitu ya, sok gaya misalnya gitu ya. Bagaimana kita bisa membalas dengan baik? Terima kasih atas komentarnya. Tapi saya percaya masa depan saya bukan ditentukan oleh komentar kamu. Nah, misalnya gitu kan. Jadi ketika ada upaya dalam tanda kutip ya perlawanan, tapi yang baik tadi, dan itulah asertif dari korban, maka pelaku itu akan berpikir 2 kali untuk melakukan tindakannya kembali. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bila kita atau anak kita menjadi korban, apalagi yang perlu dilakukan adalah batasi komentar dan blok saja akun-akun yang memang membuli itu ya. Jadi kita tidak usah ragu dan tidak usah takut kehilangan teman gitu ya. Takut tidak ada followers. Ngapain juga di-follow oleh orang-orang yang membuat kita malah menderita gitu ya. Dan ini yang perlu ditekankan juga kepada anak kita. Jadi harus berani untuk membatasi komentar dan memblok akun-akun yang memang jelas-jelas itu melakukan cyberbullying. Kemudian yang ketiga adalah cari bantuan. Ya, anak itu kan kadang-kadang tidak berdaya ya, dia helplessness gitu kan, tadi bingung, dia cemas, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Maka carilah bantuan, ceritakan ke keluarga atau teman dekat. Walaupun tadi menurut survei di antara 10 korban itu hanya 1 orang saja yang bersedia untuk melapor. Tapi paling tidak kita yang harus bersedia menjadi support system, menjadi sandaran ketika ada orang, baik itu anak kita atau siapapun yang tadi terindikasi menjadi korban, ya. Karena mereka perlu gitu ya, perlu pendampingan, mereka perlu support, jangan dibiarkan sendiri. Kemudian yang keempat adalah konsultasilah ke konselor atau psikolog. Saya kira disinilah peran kita ya sebagai seorang pendidik, sebagai konselor, guru BK, ataupun psikolog untuk melakukan tindakan atau treatment lebih lanjut bila ada anak yang menjadi korban cyberbullying. Nah, saya mengakhiri paparan ini dengan lagi-lagi sebuah quote yang saya ambil dari Givo Pratama. Givo Pratama ini adalah seorang penggiat tadi ya yang aktif dalam balas dengan baik. Jadi dia mengatakan yang paling parah dalam bullying itu adalah ketika orang mengambil sikap untuk diam. Ya, korbannya diam, kemudian tadi backsendernya juga diam, gitu ya. Maka diamnya korban dan backsender itu akan membuat pelaku semakin merasakan puas dan dia tidak akan berhenti ya untuk melakukan tindakan cyberbullying. Maka lawanlah dengan baik ya. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya.